Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat misteri dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Dudung Mistis, tempat berkumpulnya para pecinta kisah horor, misteri, legenda, dan cerita-cerita yang sulit dijelaskan oleh logika. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di channel ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Malam ini, siapkan secangkir kopi hangat, redupkan lampu kamar, dan pastikan kalian mendengarkan cerita ini sampai selesai. Karena kisah yang akan kita bahas bukan hanya sekedar cerita biasa, melainkan sebuah perjalanan penuh misteri yang akan membawa kita menelusuri sisi gelap yang tersembunyi di balik kehidupan manusia. Di Dudung Mistis, setiap cerita menyimpan pesan, setiap misteri memiliki jejak, dan setiap kejadian menyisakan pertanyaan yang mungkin belum pernah terjawab. Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari channel Dudung Mistis. Sekarang, tarik selimut kalian lebih dekat, tenangkan pikiran, dan bersiaplah memasuki dunia yang penuh misteri. Saya, Dudung, dan inilah Dudung Mistis. Selamat mendengarkan. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus perlahan menyusuri jalanan desa yang sepi, menggoyangkan dedaunan pohon jati yang tumbuh rapat di sepanjang jalan menuju kampung Karangrejo, sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang masih dikelilingi sawah dan kebun-kebun tua. Di sebuah rumah sederhana di ujung desa, lampu ruang tamu masih menyala meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Di dalam rumah itu, Siti duduk sendirian sambil mengusap perutnya yang semakin membesar. Usia kandungannya kini memasuki 7 bulan. Sesekali ia melirik jam dinding yang terus berdetak. Mas Arif belum pulang juga. Gumamnya pelan. Suaminya memang sering pulang larut akhir-akhir ini. Sejak perusahaan mebel tempat Arif bekerja mendapatkan pesanan besar dari luar kota, hampir seluruh karyawan diwajibkan lembur. Arif sebenarnya tidak keberatan. Baginya, kesempatan lembur berarti tambahan penghasilan. Sebentar lagi anak pertama mereka akan lahir. Banyak kebutuhan yang harus dipersiapkan, mulai dari biaya persalinan, perlengkapan bayi, hingga tabungan darurat. Karena itulah ia rela pulang tengah malam hampir setiap hari. Sementara itu, di sebuah pabrik mebel yang terletak sekitar 5 km dari desa, Arif masih sibuk menyusun hasil produksi bersama beberapa rekan kerjanya. Keringat membasahi dahinya meski malam semakin larut. "Mas Arif, pulang sekarang?" tanya seorang rekannya. "Iya, udah selesai semua ini. Hati-hati lewat jalan kebun. Katanya minggu kemarin ada yang lihat pocong." Arif tertawa kecil. "Ah, paling orang iseng." Temannya ikut tertawa, namun entah kenapa, kalimat itu terus terngiang di kepala Arif saat ia menyalakan sepeda motornya. Pukul 11, malam jalanan menuju desa sudah sangat sepi. Hanya suara jangkrik dan mesin motor yang terdengar memecah kesunyian malam. Lampu-lampu rumah penduduk mulai padam satu persatu. Arif melaju, melewati area persawahan yang membentang luas di kiri dan kanan. Jalan kabut tipis mulai turun. Meski sudah terbiasa pulang malam, entah mengapa malam itu ia merasa suasananya berbeda. Terlalu sunyi, terlalu sepi. Seolah tidak ada kehidupan sama sekali di sepanjang jalan. Ketika memasuki jalur kebun karet yang terkenal angker di desa itu, Arif tanpa sadar memperlambat laju motornya. Lampu motor menerangi jalan sempit yang berkelok. Di kejauhan, tampak sebuah pohon beringin besar berdiri sendirian di pinggir. Jalan pohon itu memang sudah lama dikenal warga sebagai tempat yang dihindari saat malam hari. Konon sering terdengar suara aneh dari sana. Namun Arif tidak pernah mempercayai cerita seperti itu. Sampai malam tersebut, saat jaraknya tinggal sekitar 15 meter dari pohon itu, pandangannya menangkap sesuatu. Seseorang berdiri di bawah pohon, diam, tidak bergerak. Arif sedikit mengernyit. Awalnya ia mengira itu warga yang sedang lewat. Namun ketika lampu motor semakin mendekat, tubuh Arif mendadak menegang. Sosok itu berpakaian putih seluruhnya. Tubuhnya terbungkus kain lusuh. Kepalanya tertunduk, dan bagian atas kepalanya terlihat terikat simpul kain. Jantung Arif langsung berdegup.
Kencang pocong sosok itu tampak seperti pocong dan refleks Arif menarik. Gas motornya lebih dalam, motor melaju cepat melewati pohon tersebut. Saat melintas, ia tidak berani menoleh sedikit pun. Bulu kuduknya berdiri, tangannya berkeringat dingin. Beberapa menit kemudian ia berhasil tiba di rumah. Napasnya masih memburu. "Mas, kenapa?" tanya Siti saat membuka pintu. Arif memaksa tersenyum. "Enggak apa-apa." "Kok pucat?" "Tadi hampir nabrak anjing." Siti mengangguk tanpa curiga. Arif memilih menyimpan sendiri kejadian itu. Bagaimanapun, ia merasa mungkin dirinya hanya lelah. Mungkin matanya salah melihat. Mungkin itu hanya karung putih atau seseorang yang kebetulan berdiri di sana. Namun malam berikutnya, kejadian yang jauh lebih mengerikan terjadi. Keesokan harinya Arif kembali. Lembur, pekerjaan yang menumpuk membuatnya pulang lebih larut pukul 11:30 malam. Perasaan tidak nyaman mulai muncul saat ia memasuki jalan kebun yang sama. Tanpa sadar matanya langsung mencari pohon beringin tersebut. Dan saat melihat ke sana, tubuhnya langsung membeku. Sosok putih itu kembali ada di tempat yang sama, berdiri, diam tidak bergerak, persis seperti malam sebelumnya. Jaraknya sekitar 20 meter. Kali ini Arif yakin itu bukan karung, bukan manusia biasa. Sosok itu benar-benar menyerupai pocong. Arif segera memalingkan wajah dan memacu motornya. Namun ketika melewati lokasi tersebut, sesuatu membuatnya memberanikan diri melirik sekilas. Dan saat itulah napasnya terasa berhenti. Sosok itu kini menghadap ke arahnya. Meski wajahnya samar tertutup bayangan malam, Arif merasa makhluk itu sedang menatap lurus ke arahnya. Motor hampir oleng. Dengan panik ia terus melaju hingga tiba di rumah. Malam itu ia sulit tidur. Bayangan sosok putih tersebut terus menghantuinya. Bahkan ketika memejamkan mata, ia masih bisa melihat bentuknya dengan jelas. Keesokan pagi Arif mencoba melupakan semuanya. Ia memilih berpikir logisnya mungkin ada orang iseng yang sengaja menakut-nakuti warga. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Hari-hari berikutnya mulai terasa aneh. Siti beberapa kali mengaku mengalami mimpi buruk. "Aku mimpi ada perempuan nangis semalaman. Mas, mungkin cuma kebawa capek, tapi rasanya nyata sekali." Arif berusaha menenangkan istrinya. Ia tidak ingin menambah ketakutan dengan menceritakan apa yang dialaminya. Namun gangguan itu terus berlanjut. Dan puncaknya terjadi 3 malam kemudian. Malam itu lembur kembali selesai menjelang tengah malam. Arif sebenarnya enggan pulang melalui jalan kebun, namun tidak ada jalur lain yang lebih dekat. Dengan perasaan was-was ia menyalakan motor dan berangkat kabut. Malam turun lebih tebal dari biasanya. Jarak pandang menjadi terbatas. Saat memasuki jalan kebun, Arif merasakan hawa dingin yang menusuk kulit. Meski mengenakan jaket, tubuhnya tetap menggigil lampu. Motor menembus kabut perlahan, lalu ia kembali melihat sosok putih itu. Namun kali ini bukan di bawah pohon, melainkan tepat di pinggir jalan. Lebih dekat, jauh lebih dekat, seolah sengaja menunggunya. Arif menahan napas tangannya. Gemetar saat motor melintas. Ia dapat melihat dengan jelas kain putih kotor yang membungkus tubuh sosok tersebut. Kakinya tidak terlihat. Dan yang paling mengerikan, kepalanya perlahan bergerak mengikuti arah motor. Arif, astagfirullah. Arif langsung membaca doa sekeras mungkin dalam hati. Motor dipacu sekencang-kencangnya. Beberapa menit kemudian ia berhasil keluar dari area kebun. Namun rasa takut belum hilang, justru semakin kuat karena ia merasa tidak sendirian. Seolah ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Perasaan itu begitu nyata. Sampai akhirnya ia tiba di jalan kecil yang mengarah ke rumahnya. Di sebelah kanan jalan terdapat kebun kosong yang sudah lama tidak terurus. Pohon-pohon liar tumbuh lebat memenuhi area tersebut. Saat melintas di depan kebun itu, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan pelan serak seperti sedang tertawa. Hehehehe. Arif langsung menghentikan motor secara refleks, matanya menatap ke arah kebun gelap itu. Tidak ada siapa-siapa, hanya pepohonan yang bergoyang. Pelan diterpa angin, Arif menelan ludah. Mungkin ia salah dengar. Namun beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Hehehe. Tubuh Arif membeku. Suara itu bukan berasal dari dalam kebun, melainkan dari belakangnya. Perlahan, sangat perlahan Arif menoleh.
Dan tepat saat itulah, tawa perempuan itu terdengar sangat jelas tepat di belakang tubuhnya. Tawa perempuan itu terdengar sangat jelas tepat di belakang tubuh Arif. Hehehehehehe. Suara tersebut terdengar lirih, namun cukup dekat hingga membuat seluruh bulu kuduk Arif berdiri. Jantungnya berdegup begitu keras sampai terasa memukul dadanya sendiri. Dengan napas tertahan, ia memberanikan diri menoleh perlahan. Gelap, tidak ada siapa-siapa. Jalan desa itu tetap kosong seperti biasanya. Hanya ada kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan dan semak-semak liar di pinggir jalan. Namun entah mengapa, Arif justru semakin ketakutan, karena perasaannya mengatakan bahwa sesuatu memang ada di sana. Sesuatu yang sedang memperhatikannya. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Hehehehehe. Tawa itu kembali terdengar. Kali ini berasal dari arah kebun kosong di sebelah kiri jalan. Tanpa berpikir panjang, Arif langsung menarik gas motornya sekuat tenaga. Motor melesat membelah jalanan desa yang sunyi. Beberapa menit kemudian, ia tiba di rumah dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Siti yang sedang duduk di ruang tamu langsung berdiri. "Mas, kenapa lagi?" Arif berusaha terlihat tenang. "Enggak apa-apa, tapi wajahmu pucat sekali. Mungkin kecapekan." Siti memandang suaminya dengan penuh curiga. Namun ia tidak bertanya lebih jauh. Malam itu mereka akhirnya tidur, atau setidaknya berusaha tidur. Karena sepanjang malam Arif tidak benar-benar bisa memejamkan mata. Bayangan pocong di pinggir jalan dan suara tawa perempuan terus menghantui pikirannya. Menjelang pukul 3 dini hari, Siti tiba-tiba terbangun. Napasnya memburu. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Mas Arif yang masih setengah sadar langsung bangun. "Kenapa?" "Aku mimpi lagi." "Mimpi apa?" Wajah Siti terlihat ketakutan. "Ada perempuan rambut panjang." Arif terdiam. "Dia berdiri di depan rumah kita." Siti menggenggam tangan suaminya erat-erat. Lalu dia gendong bayi. "Bayi?" Siti mengangguk. "Tapi bayinya berdarah, Mas." Suasana kamar mendadak terasa dingin. Arif mencoba tersenyum. "Itu cuman mimpi, tapi rasanya nyata sekali. Mungkin karena kamu lagi hamil." Meski berkata demikian, sebenarnya Arif sendiri mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena ini bukan pertama kalinya Siti mengalami mimpi buruk. Sudah hampir seminggu terakhir istrinya selalu bermimpi tentang perempuan yang sama. Perempuan berambut panjang dengan pakaian putih lusuh. Dan setiap mimpi itu berakhir dengan tangisan bayi. Hari-hari berikutnya berlalu dengan suasana yang semakin tidak nyaman. Siti mulai sering mendengar suara-suara aneh saat sendirian di rumah. Kadang terdengar langkah kaki dari dapur. Kadang suara kursi bergeser sendiri. Bahkan beberapa kali ia mendengar seseorang seperti sedang menangis pelan di belakang rumah. Namun ketika diperiksa tidak ada siapa-siapa. Arif berusaha tetap berpikir logis. Ia menganggap semua itu hanyalah efek kelelahan dan kecemasan karena kehamilan. Sampai suatu malam kejadian yang jauh lebih mengerikan terjadi. Saat itu pukul 11 malam. Arif masih berada di pabrik. Siti sedang menonton televisi sendirian di ruang keluarga. Tiba-tiba listrik rumah berkedip. Sekali, 2 kali, 3 kali, lalu normal kembali. Siti menghela napas. Mungkin hanya gangguan listrik biasa. Namun beberapa menit kemudian lampu ruang tamu kembali berkedip. Kali ini lebih lama. Cahaya lampu berubah redup, lalu terang, lalu redup lagi. Siti mulai merasa tidak nyaman. Perutnya yang besar membuatnya sulit bergerak cepat. Ia memutuskan masuk ke kamar. Saat melangkah melewati ruang tengah, tiba-tiba terdengar suara dari luar jendela. Tok, tok, tok seperti seseorang mengetuk kaca. Siti langsung berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh perlahan ke arah jendela kamar. Tirai jendela tertutup rapat. Tok, 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 dok, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Siti mulai panik. "Siapa?" Tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian. Dengan langkah gemetar ia mendekati jendela. Tangannya perlahan membuka sedikit tirai. Dan saat itulah tubuhnya membeku. Di luar jendela, tepat beberapa sentimeter dari kaca, berdiri seorang perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya putih kotor. Tubuhnya kurus. Dan kepalanya menunduk. Siti menjerit keras.
Ah! Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Namun sebelum wajahnya terlihat jelas, lampu kamar tiba-tiba padam. Gelap total. Saat Arif tiba di rumah setengah jam kemudian, ia mendapati Siti menangis ketakutan. Ada perempuan di luar jendela, Mas. Arif langsung keluar rumah membawa senter. Ia memeriksa seluruh halaman. Belakang rumah, samping rumah. Kebun kecil di belakang. Namun tidak menemukan siapapun. Enggak ada orang. Aku benar-benar lihat, Mas. Mungkin cuma bayangan. Tidak. Aku lihat sendiri. Melihat ketakutan di wajah istrinya, Arif akhirnya mulai khawatir. Siti bukan tipe orang yang suka mengarang cerita. Jika ia sampai menangis seperti itu, berarti memang ada sesuatu yang dilihatnya. Malam itu mereka tidur dengan lampu kamar menyala. Namun teror belum berakhir. Tepat pukul 12 malam, Arif tiba-tiba terbangun. Awalnya ia tidak tahu apa yang membuatnya terjaga. Lalu ia mendengarnya. Suara tangisan bayi. Wah, wah, wah. Arif langsung duduk. Siti juga terbangun. Mas, kamu dengar? Arif mengangguk perlahan. Suara itu jelas terdengar. Berasal dari arah dapur. Mereka saling berpandangan. Jantung keduanya berdegup semakin cepat. Wah, wah. Tangisan itu terdengar semakin jelas. Padahal mereka belum memiliki bayi. Tidak ada anak kecil di rumah itu. Dengan tangan gemetar, Arif mengambil senter. Perlahan ia berjalan menuju dapur. Suara tangisan masih terdengar, namun begitu lampu dapur dinyalakan, semuanya mendadak sunyi. Tidak ada apa-apa. Tidak ada siapa-siapa. Tangisan itu hilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Keesokan harinya kabar mengenai gangguan di rumah Arif mulai menyebar. Beberapa tetangga datang berkunjung. Salah satunya adalah Pak Karman, pria berusia 60 tahun yang rumahnya berada beberapa puluh meter dari tempat tinggal Arif. Setelah mendengar cerita mereka, wajah Pak Karman tampak berubah serius. "Bapak tahu sesuatu?" tanya Arif. Pak Karman terdiam beberapa saat, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. "Sebenarnya saya enggak mau cerita." Tapi, Pak Karman menarik napas panjang. Tanah tempat rumah kalian berdiri itu dulunya bukan lahan kosong. Arif dan Siti saling berpandangan. Maksudnya, dulu, puluhan tahun lalu, pernah ada rumah di sini. Lalu, Pak Karman menatap ke arah halaman rumah. Wajahnya terlihat tegang. Dulu ada perempuan hamil yang meninggal secara tragis di sekitar tempat ini. Siti langsung memegang perutnya. Entah kenapa dadanya terasa sesak. Warga lama masih ingat kejadian itu. Katanya setelah kematiannya, sering muncul perempuan berpakaian putih. Arif mulai merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Kenapa baru sekarang muncul lagi? Pak Karman menggeleng pelan. Itu yang saya tidak tahu. Suasana mendadak sunyi. Angin sore berembus pelan dari arah kebun belakang, membuat dedaunan bergesekan satu sama lain. Sebelum pulang, Pak Karman memberi satu nasihat. Kalau gangguan makin parah, kalian sebaiknya cari bantuan orang yang mengerti soal begini. Maksud Bapak, Kiai Mustafa. Nama itu sudah cukup dikenal di desa mereka. Seorang ulama tua yang sering membantu warga menghadapi gangguan mistis. Malam pun kembali tiba. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu dimulai, Arif mulai mempertimbangkan bahwa apa yang mereka alami mungkin bukan sekadar kebetulan. Bukan sekadar mimpi, bukan sekadar halusinasi, melainkan sesuatu yang benar-benar nyata. Sesuatu yang sedang mengawasi mereka setiap malam, menjelang tengah malam. Saat Arif hendak menutup jendela kamar, matanya tiba-tiba tertuju pada kaca jendela yang kemarin diketuk. Napasnya langsung tertahan. Di permukaan kaca itu terlihat jelas sebuah bekas telapak tangan, berwarna hitam pekat. Seolah seseorang dengan tangan penuh lumpur pernah menempelkannya di sana. Padahal hujan tidak turun, dan tidak ada seorang pun yang berada di luar rumah sejak sore. Arif memanggil Siti. Mereka berdiri memandangi bekas tersebut dengan wajah pucat. Lalu perlahan mereka menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bekas telapak tangan itu bukan milik orang dewasa, melainkan menyerupai tangan seorang perempuan yang sangat kurus. Dan tepat di sebelahnya terdapat satu bekas telapak tangan kecil, seperti tangan bayi.
Pagi setelah ditemukannya bekas telapak tangan hitam di jendela kamar, suasana rumah Arif terasa jauh berbeda. Tidak ada lagi rasa nyaman yang dulu selalu mereka rasakan. Rumah sederhana yang selama ini menjadi tempat berlindung kini terasa asing, menyeramkan, dan seolah menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Arif berdiri cukup lama menatap bekas telapak tangan itu. Meski sudah berulang kali dicuci menggunakan sabun dan air, noda hitam tersebut tetap menempel di kaca, bahkan terlihat semakin jelas ketika malam tiba. Siti yang melihatnya hanya bisa memeluk perutnya sambil membaca doa. Sejak kejadian sosok perempuan di jendela, kondisi Siti juga mulai berubah. Ia menjadi lebih mudah lelah, wajahnya semakin pucat, dan hampir setiap malam, ia kembali mengalami mimpi yang sama. Mimpi tentang seorang perempuan berambut panjang yang menggendong bayi. Namun kali ini mimpi itu terasa lebih jelas, lebih nyata. Dalam mimpinya, perempuan itu tidak lagi hanya berdiri diam. Ia berjalan perlahan mendekati Siti, sambil menangis, sambil menggendong bayi yang tubuhnya penuh darah. Lalu perempuan itu selalu mengucapkan kalimat yang sama, "Kembalikan anakku." Setiap kali mendengar kalimat tersebut, Siti selalu terbangun dalam keadaan ketakutan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dan yang paling aneh, perutnya selalu terasa sangat sakit setelah mimpi itu berakhir. Sore harinya Arif memutuskan menemui Pak Karman. Mereka duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Namun wajah Arif terlihat tegang. "Pak, saya ingin tahu semuanya." Pak Karman terdiam. Kerutan di wajah tuanya tampak semakin dalam. "Apa yang sebenarnya terjadi di tanah tempat rumah saya berdiri?" Beberapa saat tidak ada jawaban. Hanya suara burung dan desir angin yang terdengar. Akhirnya Pak Karman menghela napas panjang. "Baiklah, saya rasa kalian memang harus tahu." Arif menunggu dengan jantung berdebar. Pak Karman mulai bercerita. Sekitar 30 tahun yang lalu, sebelum rumah Arif dibangun, area tersebut masih berupa kebun bambu yang sangat lebat. Di dekat lokasi itu pernah tinggal seorang perempuan bernama Rukmini. Ia dikenal sebagai wanita baik hati, lembut, dan sedang mengandung anak pertamanya. Rukmini hidup bersama suaminya yang bekerja sebagai pedagang keliling. Kehidupan mereka sederhana namun bahagia, sampai suatu hari terjadi sebuah peristiwa yang mengubah segalanya. Di desa itu terjadi pencurian besar. Beberapa warga kehilangan uang dan perhiasan. Tanpa bukti yang jelas, sebagian warga menuduh suami Rukmini sebagai pelakunya. Fitnah itu menyebar begitu cepat. Tidak ada yang mau mendengar penjelasan mereka. Keluarga Rukmini dijauhi, dihina, dan dianggap membawa sial bagi desa. Hingga suatu malam, kemarahan warga memuncak. Sekelompok orang mendatangi rumah mereka. Terjadi keributan, dan keesokan paginya, Rukmini ditemukan meninggal dunia, dalam keadaan mengenaskan, sedangkan suaminya menghilang tanpa jejak. Arif merasakan tenggorokannya mengering, lalu pelakunya, Pak Karman, menggeleng pelan, tidak pernah diketahui. Kasus itu menghilang begitu saja. Warga memilih melupakannya, padahal banyak yang yakin Rukmini tidak bersalah. Arif menelan ludah, lalu jasadnya, itulah yang paling menyeramkan. Pak Karman memandang ke arah rumah Arif. Konon jasad Rukmini dikubur diam-diam di sekitar lokasi rumah kalian sekarang. Tubuh Arif langsung menegang. Malam itu Arif menceritakan semuanya kepada Siti. Wajah istrinya langsung pucat, jadi perempuan yang sering muncul itu. Mungkin Rukmini. Siti memeluk perutnya. Entah kenapa air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Aku kasihan padanya. Arif mengangguk. Namun jauh di dalam hatinya rasa kasihan mulai bercampur dengan ketakutan. Karena apapun alasannya, sosok itu kini terus mendekati keluarganya. Dan gangguannya semakin nyata. Sekitar pukul 1 dini hari, Siti kembali terbangun. Namun kali ini bukan karena mimpi. Ia mendengar suara seseorang berjalan di ruang tamu. Krek, krek, krek. Seperti suara langkah kaki yang sangat pelan. Siti membuka mata. Lampu kamar masih menyala redup. Di sampingnya Arif tertidur lelap. Suara langkah itu terus terdengar, pelan mengelilingi rumah. Krek, krek, krek. Don Siti berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya suara tikus.
Namun kemudian suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Sunyi, sangat sunyi. Lalu terdengar suara perempuan berbisik, "Anakku." Tubuh Siti langsung membeku, matanya membelalak. Ia yakin suara itu berasal dari luar pintu kamar. "Anakku." Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Dan tepat setelah itu, gagang pintu kamar bergerak sendiri. Klek dot klek dot klek. Seolah ada seseorang yang sedang mencoba membukanya dari luar. "Mas." Suara Siti bergetar. "Mas, bangun." Arif langsung terjaga. "Ada apa?" Belum sempat Siti menjawab, suara gagang pintu kembali terdengar. Klek dot klek dot klek. Arif langsung bangkit. Dengan jantung berdebar, ia berjalan menuju pintu. Namun saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Rumah kembali sunyi, kosong. Gangguan demi gangguan terus terjadi selama beberapa hari berikutnya. Puncaknya terjadi pada malam Jumat, malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh Arif. Saat itu hujan turun cukup deras, angin bertiup kencang, listrik beberapa kali berkedip. Sekitar pukul 11 malam, Siti tiba-tiba terlihat gelisah. Ia terus menatap ke arah sudut kamar, seolah melihat sesuatu. "Siti?" Tidak ada jawaban. Siti masih diam. Tatapannya kosong. Arif mulai panik. "Siti, kamu kenapa?" Perlahan kepala Siti menoleh. Namun yang membuat darah Arif terasa membeku adalah ekspresi wajah istrinya. Tatapannya sangat berbeda. Dingin, kosong, dan tidak menunjukkan emosi apapun. "Siti?" Perempuan itu tersenyum. Namun senyum tersebut bukan senyum Siti, melainkan senyum asing yang membuat bulu kuduk Arif berdiri. Lalu terdengar suara keluar dari mulutnya. Suara yang sama sekali bukan suara istrinya. Suara perempuan lain, parau, menyedihkan. "Aku mencari anakku." Tubuh Arif langsung lemas. "Siti, aku mencari anakku." Air mata mengalir dari mata Siti. Namun senyum menyeramkan itu tetap menghiasi wajahnya. "Aku belum menemukan anakku." Arif segera membaca doa. Beberapa menit kemudian tubuh Siti mendadak kejang, lalu pingsan. Keesokan harinya, Arif tidak mau menunggu lebih lama lagi. Ia langsung menemui Kiai Mustafa. Rumah sang Kiai berada di pinggir desa. Bangunannya sederhana, namun banyak warga datang meminta bantuan kepadanya. Setelah mendengar seluruh cerita, wajah Kiai Mustafa berubah serius. "Kejadian ini sudah terlalu jauh." "Maksud Kiai?" "Saya harus melihat langsung rumah kalian." Sore itu juga Kiai Mustafa datang. Beliau memeriksa seluruh area rumah, mulai dari halaman depan, belakang rumah, hingga kamar tempat Siti sering mengalami gangguan. Semakin lama wajahnya terlihat semakin tegang, seolah menemukan sesuatu yang tidak beres. Ketika tiba di belakang rumah, langkahnya mendadak berhenti. Beliau memejamkan mata, lalu membaca doa pelan. Beberapa menit kemudian beliau membuka mata dan berkata dengan suara berat, "Benar." Arif langsung mendekat. "Apa yang benar, Kiai?" Kiai Mustafa memandang Siti yang berdiri di teras. Kemudian menatap perutnya yang semakin besar. Apa yang beliau katakan berikutnya membuat darah seluruh penghuni rumah terasa membeku. Arwah perempuan itu memang ada di sini. Siti langsung menggenggam tangan suaminya. Kiai Mustafa menarik napas panjang. Dan yang lebih berbahaya, wajah beliau terlihat sangat serius. Dia bukan sekadar ingin menunjukkan keberadaannya. Dia sedang mencari sesuatu yang hilang darinya. Arif menelan ludah. Maksudnya, Kiai Mustafa menatap lurus ke arah kandungan Siti, lalu mengucapkan kalimat yang membuat suasana mendadak terasa sangat dingin. "Arwah itu sedang mengincar janin dalam kandungan istrimu." Ucapan Kiai Mustafa membuat suasana rumah seketika membeku. "Arwah itu sedang mengincar janin dalam kandungan istrimu." Kalimat tersebut terus terngiang di kepala Arif sepanjang malaman, sementara Siti yang mendengarnya langsung menangis. Insting seorang ibu membuatnya ketakutan, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk bayi yang sedang dikandungnya. "Kiai, apakah anak saya akan baik-baik saja?" tanyanya dengan suara bergetar. Kiai Mustafa tidak langsung menjawab. Beliau menatap Siti beberapa saat, lalu berkata dengan tenang, "Selama kalian tidak menyerah dan terus mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah masih ada jalan." Jawaban itu sedikit menenangkan mereka. Namun tetap saja,
tidak menghilangkan rasa takut yang perlahan menguasai rumah tersebut. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang paling berat bagi keluarga Arif. Usia kandungan Siti kini memasuki bulan ke-9, perutnya semakin besar. Waktu persalinan tinggal menunggu hari. Namun justru saat itulah gangguan yang mereka alami semakin menjadi-jadi. Setiap malam selalu ada kejadian aneh. Kadang terdengar suara langkah kaki di atas atap rumah. Kadang suara benda jatuh dari dapur. Kadang terdengar suara perempuan menangis di belakang rumah. Semua terjadi hampir setiap malam dan selalu berhenti ketika menjelang subuh. Awalnya, Arif masih mencoba berani memeriksa sumber suara. Namun, lama-kelamaan ia memilih bertahan di dalam rumah sambil membaca doa. Karena setiap kali ia keluar, tidak pernah ada apapun yang ditemukan. Seolah gangguan itu sengaja mempermainkan mereka. Suatu malam sekitar pukul 11, Arif sedang duduk di ruang tamu sambil menemani Siti yang belum bisa tidur. Tiba-tiba terdengar suara benda berat jatuh di atas genteng. Brak-kek. Mereka berdua langsung terkejut. Suara itu sangat keras, seolah seseorang baru saja melompat ke atap rumah. Arif berdiri, jantungnya mulai berdebar. Brak, suara itu terdengar lagi. Kali ini berpindah ke bagian tengah atap. Perlahan suara langkah mulai terdengar. Duk, 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 duk. Langkah itu berjalan dari satu ujung rumah ke ujung lainnya, pelan berat, seperti seseorang sedang melompat-lompat. Siti langsung memegang tangan suaminya erat. Mas, jangan keluar. Namun Arif memberanikan diri membuka pintu depan. Dengan senter di tangan, ia mengarahkan cahaya ke atas atap. Dan saat itulah tubuhnya langsung membeku. Di atas genteng rumah, tepat di bawah cahaya bulan, duduk sesosok pocong. Tubuhnya membungkuk, kepalanya miring. Kafannya tampak kotor dan lusuh. Sosok itu diam, tidak bergerak, namun perlahan kepalanya menoleh ke arah Arif. Jantung Arif serasa berhenti. Ia langsung menutup pintu dan mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Ada apa? Tanya Siti panik. Dengan suara gemetar Arif menjawab, pocong malam. Itu mereka tidak tidur sama sekali. Gangguan berikutnya terjadi 2 hari kemudian. Saat itu hujan turun deras sejak sore. Udara terasa dingin. Sekitar pukul 1 malam, Siti terbangun karena ingin ke kamar mandi. Rumah dalam keadaan sepi. Arif tertidur di kamar. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju kamar mandi yang berada di samping dapur. Saat membuka pintu kamar mandi, semuanya terlihat normal. Namun, ketika ia hendak menyalakan lampu, terdengar suara tertawa. Hehehehe. Suara perempuan tepat di belakangnya. Siti langsung membeku. Perlahan, ia menoleh dan darahnya seakan berhenti mengalir. Di ujung lorong dapur berdiri seorang perempuan bergaun putih. Rambut panjangnya menutupi wajah, tubuhnya kurus. Sangat kurus, air hujan tampak menetes dari rambutnya ke lantai. Hehehehehe. Perempuan itu tertawa lagi, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya hitam seluruhnya, mulutnya tersenyum terlalu lebar. Siti menjerit sekuat tenaga. Arif langsung terbangun dan berlari keluar kamar. Namun saat tiba di dapur, sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah genangan air di lantai. Seolah seseorang yang basah kuyup baru saja berdiri di sana. Keesokan harinya Kiai Mustafa kembali datang. Melihat kondisi Siti yang semakin lemah, beliau memutuskan melakukan doa bersama di rumah tersebut. Malam Jumat berikutnya, beberapa warga dan tetangga ikut hadir. Mereka membaca doa dan ayat-ayat suci hingga larut malam. Awalnya suasana berjalan tenang. Namun saat doa berlangsung, angin mendadak bertiup sangat kencang padahal semua pintu dan jendela tertutup. Lampu rumah berkedip-kedip. Kemudian terdengar suara perempuan menangis dari arah belakang rumah. Suara itu begitu jelas hingga beberapa warga saling berpandangan. Mereka semua mendengarnya. Bukan hanya Arif dan Siti, tangisan itu terdengar pilu penuh kesedihan, seolah seseorang sedang meratapi kehilangan yang sangat besar. Kiai Mustafa tetap melanjutkan doa, namun wajah beliau terlihat semakin serius. Setelah acara selesai, beliau meminta Arif berbicara secara pribadi. Ada sesuatu yang saya temukan. Apa itu, Kiai? Kiai Mustafa memandang ke arah halaman belakang. Selama ini kita salah memahami semuanya. Arif mengernyit.
Maksudnya, Rukmini memang marah. Tapi kemarahannya bukan kepada kalian. Arif terdiam. Lalu kepada siapa? Kiai Mustafa menarik napas panjang. Kepada orang yang membunuhnya. Malam itu juga Kiai Mustafa mulai menyelidiki masa lalu desa. Beliau menemui beberapa warga tua yang masih hidup dan mengetahui kejadian 30 tahun lalu. Sedikit demi sedikit, fakta mengerikan mulai terungkap. Ternyata Rukmini dan suaminya tidak pernah mencuri seperti yang dituduhkan. Mereka difitnah. Pelaku sebenarnya adalah seseorang yang sangat dihormati di desa saat itu. Untuk menutupi kejahatannya, ia menyebarkan tuduhan kepada suami Rukmini. Ketika warga marah, ia sengaja membiarkan semuanya terjadi, bahkan diduga menjadi dalang di balik kematian Rukmini. Namun karena pengaruhnya sangat besar, tidak ada yang berani melawan rahasia. Itu terkubur selama puluhan tahun sampai sekarang. Saya yakin arwah Rukmini belum tenang karena kebenaran. Belum terungkap, kata Kiai Mustafa. Lalu, kenapa dia mengincar anak saya? Kiai Mustafa menatap Arif serius, mungkin karena dia kehilangan anaknya sendiri. Dia melihat janin dalam kandungan Siti sebagai pengingat penderitaan yang dialaminya. Arif menggenggam tangannya. Erat perasaan takut bercampur, kasihan memenuhi hatinya. 3 hari kemudian, teror mencapai puncaknya. Malam itu hujan deras, mengguyur desa sejak maghrib. Petir menyambar. Berkali-kali angin kencang membuat pohon-pohon bergoyang liar. Siti sedang beristirahat di kamar ketika tiba-tiba merasakan sakit luar biasa di perutnya. Aduh, awalnya ia mengira hanya kontraksi biasa, namun rasa sakit itu semakin kuat, semakin sering. Arif yang melihat kondisi istrinya langsung panik. Siti, masih sakit? Keringat dingin membasahi wajahnya. Kontraksi datang berulang kali. Padahal menurut perkiraan bidan, waktu persalinan masih beberapa hari lagi. Saat Arif hendak menghubungi bidan, listrik rumah tiba-tiba padam. Gelap total. Angin kencang menghantam jendela. Brakakaka. Salah satu jendela terbuka sendiri. Hawa dingin langsung masuk ke dalam rumah, lalu terdengar suara yang selama ini selalu menghantui mereka. Hehehehe. Tawa perempuan. Kali ini terdengar dari dalam rumah. Bukan dari luar. Bukan dari halaman, melainkan dari arah kamar tempat Siti berbaring. Arif menyalakan senter dengan tangan. Gemetar. Dan ketika cahaya senter mengarah ke pintu kamar, ia melihat sesosok bayangan perempuan berdiri di dekat tempat tidur. Siti rambutnya panjang menjuntai. Tubuhnya membungkuk seolah sedang menatap kandungan istrinya. Dalam hitungan detik sosok itu menghilang. Namun suara tawanya masih terdengar, membuat seluruh tubuh Arif gemetar ketakutan. Di saat yang sama Siti menjerit kesakitan. Mas, bayinya. Arif segera berlari menghampiri istrinya. Sementara di luar rumah, petir menyambar langit dengan suara menggelegar. Malam itu, kontraksi Siti semakin kuat, dan sesuatu yang mengerikan seolah sedang menunggu mereka. Karena dari dalam kamar yang akan menjadi tempat persalinan sementara sebelum bidan datang, terdengar suara perempuan menangis dan tertawa secara bersamaan. Seolah ada sosok lain yang sedang menunggu kelahiran bayi tersebut. Hujan turun semakin deras malam itu. Petir terus menyambar langit di atas desa Karangrejo, menerangi jalanan yang gelap hanya dalam kilatan-kilatan singkat yang menyeramkan. Di dalam rumah, suasana penuh kepanikan. Siti terbaring di atas tempat tidur sambil memegangi perutnya yang terasa seperti diremas dari dalam. Kontraksi datang semakin cepat, semakin kuat. Keringat membasahi wajahnya. Mas, sakit. Arif menggenggam tangan istrinya erat. Tenang, Ti. Aku akan bawa kamu ke bidan sekarang. Namun masalahnya hujan sangat deras dan listrik di seluruh kampung masih padam. Jalanan desa berubah menjadi licin dan berlumpur. Sementara suara tawa perempuan yang beberapa saat lalu terdengar dari kamar masih terngiang di kepala Arif. Dengan bantuan Pak Karman dan beberapa tetangga yang datang setelah mendengar teriakan Siti, mereka akhirnya memutuskan membawa Siti ke rumah bidan yang berjarak sekitar 2 km dari rumah. Kiai Mustafa juga ikut bersama mereka. Entah mengapa, wajah beliau terlihat sangat serius malam itu, seolah tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Siti dibaringkan di bagian belakang mobil bak milik Pak Karman yang telah diberi alas kasur tipis. Arif duduk di samping istrinya, sementara Pak Karman menyetir dengan hati-hati menembus hujan. Perjalanan baru berlangsung beberapa menit ketika kejadian aneh mulai terjadi.
Mesin mobil mendadak mati, padahal kondisi kendaraan sebelumnya baik-baik saja. Astagfirullah, gumam Pak Karman. Beliau mencoba menyalakan mesin kembali, namun gagal sekali, 2 kali, 3 kali. Tetap tidak mau hidup. Saat itulah Arif yang sedang melihat keluar jendela merasakan darahnya seperti membeku di pinggir jalan, di bawah pohon besar yang selama ini selalu ia lewati saat pulang lembur. Berdiri sosok pocong itu, diam, tidak bergerak. Kain kafannya berkibar tertiup angin. Kilatan petir sesaat menerangi wajahnya. Dan untuk pertama kalinya Arif melihat wajah makhluk itu dengan jelas. Wajah pucat, mata kosong, kulit yang membusuk. Arif langsung memalingkan wajah. Tubuhnya menggigil. "Mas Ket," bisik Siti lemah. Arif menoleh. "Ada apa?" Siti menunjuk ke arah luar jendela sebelah kanan. Dengan tangan gemetar, saat Arif melihat ke sana, napasnya langsung tercekat. Di tengah hujan deras, berdiri seorang perempuan berambut panjang mengenakan gaun putih lusuh. Wajahnya tertutup rambut. Ia sedang menatap langsung ke arah mobil. Tidak bergerak, tidak berkedip. Dan perlahan, perempuan itu mengangkat kedua tangannya ke arah perut Siti. "Kiai." Suara Arif bergetar. Kiai Mustafa segera keluar dari mobil. Beliau berdiri di tengah hujan sambil membaca doa dengan suara lantang. Angin mendadak bertiup lebih kencang. Pepohonan bergoyang liar. Hujan terasa semakin deras. Tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis. Suara itu datang dari segala arah, membuat semua orang merinding. "Aku hanya ingin anakku." Tangisan itu berubah menjadi jeritan pilu. "Aku hanya ingin anakku." Kiai Mustafa tetap membaca doa. Suara beliau semakin keras, sementara sosok kuntilanak dan pocong perlahan mulai memudar di tengah hujan. Namun sebelum menghilang, terdengar suara perempuan itu sekali lagi, penuh kesedihan, penuh penderitaan, dan untuk pertama kalinya terdengar tidak marah, melainkan terluka, sangat terluka. Tak lama kemudian mesin mobil tiba-tiba hidup kembali. Mereka segera melanjutkan perjalanan menuju rumah bidan. Sesampainya di sana, kondisi Siti semakin kritis. Kontraksi datang tanpa henti. Bidan segera mempersiapkan proses persalinan. Sementara Arif menunggu di luar ruangan bersama Kiai Mustafa dan Pak Karman. Waktu terasa berjalan sangat lambat. 1 jam, 2 jam. Belum ada kabar. Hujan masih turun di luar. Dan di tengah kecemasan itu, Kiai Mustafa menerima kedatangan seorang lelaki tua yang selama ini tinggal di desa sebelah. Wajah lelaki itu pucat, matanya sembab, seolah baru saja menangis. "Pak Slamet," ucap Pak Karman kaget. Ternyata lelaki itu adalah salah satu warga lama yang mengetahui tragedi Rukmini. Dengan suara gemetar ia mengakui sebuah rahasia yang selama 30 tahun disimpannya. Dulu saat fitnah pencurian terjadi, ia mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Dan pelaku itu bukan suami Rukmini, melainkan seorang tokoh terpandang desa yang kini sudah meninggal. Pak Slamet mengaku pernah melihat bagaimana Rukmini dipukuli dan diusir oleh sekelompok warga yang terhasut fitnah tersebut. Namun karena takut, ia memilih diam. Bahkan ketika Rukmini ditemukan meninggal, ia tetap bungkam selama 30 tahun. Air mata mengalir di wajah lelaki tua itu. "Aku berdosa. Aku membiarkan kebenaran terkubur." Kiai Mustafa mengangguk pelan. Mungkin inilah saatnya semuanya diungkap. Malam itu juga Pak Slamet menceritakan seluruh kejadian kepada warga yang berkumpul di rumah bidan. Rahasia yang selama puluhan tahun terkubur akhirnya terbongkar. Nama baik Rukmini dipulihkan. Dan seluruh warga akhirnya mengetahui bahwa perempuan malang itu adalah korban fitnah yang kejam. Tepat ketika pengakuan itu selesai diucapkan, angin yang sejak tadi bertiup kencang mendadak berhenti. Hujan perlahan mereda. Suasana menjadi sangat tenang, seolah sesuatu baru saja berubah. Pada saat yang sama dari ruang persalinan terdengar suara tangisan bayi. Wah, wah. Semua orang langsung berdiri. Arif merasakan air matanya mengalir tanpa sadar. Beberapa menit kemudian bidan keluar sambil tersenyum. "Selamat." Istri dan bayinya selamat. Dunia Arif seakan berhenti sesaat. Seluruh ketakutan, kecemasan, dan penderitaan selama berbulan-bulan akhirnya terbayar. Ia langsung masuk ke ruangan. Di sana Siti terbaring lemah namun tersenyum. Di pelukannya terdapat seorang bayi laki-laki yang sehat. Arif mencium kening istrinya sambil menangis haru. "Terima kasih." Siti ikut menangis. Malam itu menjadi malam paling membahagiakan dalam hidup mereka. Keesokan paginya, Kiai Mustafa mengajak beberapa warga menuju lokasi yang dipercaya menjadi tempat terkuburnya jasad Rukmini. Mereka mengadakan doa bersama, memohonkan ampun dan ketenangan bagi arwah perempuan tersebut. Sejak hari itu, gangguan yang selama ini menghantui desa perlahan menghilang.
Tidak ada lagi suara tangisan perempuan. Tidak ada lagi pocong di pinggir jalan. Tidak ada lagi sosok kuntilanak di jendela rumah. Desa Karangrejo kembali tenang, seolah semua teror yang terjadi selama berbulan-bulan hanyalah mimpi buruk. 6 bulan kemudian, kehidupan Arif dan Siti perlahan kembali normal. Bayi mereka tumbuh sehat. Rumah mereka kembali dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Arif juga tidak lagi sering lembur seperti dulu. Ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya. Suatu malam setelah pulang dari musala, Arif berjalan santai menuju rumah. Udara terasa sejuk. Kabut tipis turun menyelimuti jalan desa. Saat melewati jalan yang dulu sering menjadi tempat munculnya pocong, langkahnya mendadak terhenti. Di kejauhan, di ujung jalan yang tertutup kabut, berdiri seorang perempuan berpakaian putih. Tubuhnya samar, hampir tidak terlihat. Arif menatap tanpa berkedip. Namun kali ini ia tidak merasakan ketakutan. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Tidak menyeramkan, tidak menakutkan. Wajahnya justru tampak tenang, damai. Lalu perlahan ia tersenyum. Senyum yang penuh rasa syukur. Beberapa detik kemudian, sosok itu menghilang bersama kabut malam. Lenyap tanpa jejak, Arif berdiri diam cukup lama. Lalu menatap langit malam dan menghela napas pelan. Mungkin itu adalah perpisahan terakhir. Mungkin juga ucapan terima kasih dari arwah yang akhirnya mendapatkan keadilan. Tidak ada yang tahu. Yang jelas sejak malam itu tidak pernah lagi ada gangguan di desa tersebut. Namun warga tua masih sering mengingatkan satu hal kepada generasi muda. Jangan pernah mengubur kebenaran, karena kebohongan mungkin bisa hidup puluhan tahun. Tetapi suatu hari nanti, kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tamat. Sebagian arwah mungkin telah pergi dengan tenang, tetapi tidak semua kisah yang terkubur akan benar-benar berakhir.